Sekarang 18.07.2024 saya kembali bahas untuk XAUUSD. Di sini teman-teman bisa perhatikan ya, untuk XAUUSD kita ngomongin dari daily as usual, kita ambil dari Saxo. Ya. Teman-teman bisa perhatikan di sini momentum sideways, double bottom, breakout, strong, dan conditional saat ini dia memang bullish momentum ya. Bullish momentum. Ini akan jadi lebih sehat. Ya, sehat itu maksudnya apa? Ya, sehat pergerakan naiknya. Seandainya dia bisa retrace dulu untuk lanjut lagi ke atas, akan lebih sehat menurut saya. Walaupun ya dia pernah aja naik terus. Ya, naik terus tanpa ada retracement ke bawah banget. Kecuali di sini ada retracement, lalu dia naik lagi. Dan di sini kondisinya sama ya. Sideways, breakout, dan ya kita nggak bisa nyuruh dia untuk jangan dulu dong, retracement dulu dong, nggak bisa. Kita cuma bisa manfaatkan setiap momentum yang dia kasih. Kalau misalnya kita perhatikan di sini, ini kan all time high-nya baru ya. Di sini teman-teman lihat ada di 248388. Saya bulat jadi 2484 aja lah ya. Tetapi mereka selalu close di bawahnya. Ini, mereka selalu close di sini. See? 2468. Selalu di bawah dari itu. Jadi ini hanya sebatas liquidity grab, lalu di daily-nya 2468 ini sebagai patokannya. Artinya apa? Ya, 2468 ini bisa jadi area sell. Ya, saat ini 2468 itu bisa jadi area sell selama dia nggak ngambil liquidity sampai atas ini di 2480. Nah, karena kejauhan itu dan ini adalah daily, jadi nggak bisa ya kita kalau misalnya patokan seperti itu. Cuman yang saya bisa bilang adalah 2468 ini teman-teman menarik, gitu aja. 2468 ini menarik sebagai patokan kita. Oke, ya. Pahamin di situ dulu. 2468 adalah area menarik bagi patokan kita. So, saya balik ke Wanda, saya pindahkan ke H1, saya masuk di time frame yang cukup signifikan saat ini. Sekarang kita harus lihat di H4, Di H4 dulu teman-teman lihat di sini ada dead cross sekali. Ya, dead cross tetapi marketnya melambat. Sedangkan kalau misalnya teman-teman melihat dari RSI ini masih di 68, means masih kuat bullishnya. Susah banget kalau misalnya dia break lebih bawah itu. Tetapi kita sudah punya beberapa level baru. Teman-teman lihat up, down, up. Di sini teman-teman lihat ada satu level di bawah ini yang kemarin disentuh ya. Kita patokin aja di bawah sini. Oke. Yaitu di berapa? 2451.5 atau 2451 aja kita buletin, 2451 ya. 2451 ini bisa kita jadikan area patokannya sebagai base bawah. Ya, jadi lumayan jauh tuh, 180 pips kalau misalnya, 170 pips kalau kalian hitung dari sekarang. Kenapa? Karena seandainya area tersebut breakout, ya 2451 itu break, drop ke bawah, maka dia akan muncul drop sampai nutup di bawah sini. 2430, 2431. Ya. Jadi dia akan balik ke area order block awalnya. Dan ini pun ada gap ya sebenarnya, kan gap H4 yang saya bilang kemarin. Teman-teman perhatikan ini gapnya sebenarnya dari sini sampai bawah sini. Dan sekarang yang sudah ketutup adalah setengahnya. Berarti sisa dari sini ke bawahnya di sini. Ini gap yang kebentuk lagi. Itu 2451 sampai 2443. Ini gapnya. Kalau misalnya saya tarik pakai Fibonacci retracement pun it will be the same. Saya tarik dari sini, tarik sebelah sini. 618-nya 2450. Oke, situ dulu yang H4 ya. Sekarang kita main di H1 karena ya kita trade di H1 dengan time frame yang lebih bawahnya. Teman-teman di sini perhatikan, ini saya beberapa akan hapus dulu karena ada yang beberapa tidak relevan karena saya selalu update tradingannya. Ini adalah 2479, 2482. Teman-teman lihat kemarin 2482 di break lalu dia balas break bawah. Ini dia nge-sweep semua buyer ya. Kenapa? Karena satu candlestick-nya ngeratain habis orderan di bawahnya. Drop, habis lagi di sini drop. Artinya ini menjadi salah satu bukan, ini nggak bisa dianggap sebagai order block, tapi kita bisa anggap sebagai supply zone aja, sebagai area teratasnya lah, yaitu 2483. So 2479, 2482 ini saya akan bisa hapus, nggak perlu lagi kita perhatikan. Kenapa? Karena kita sudah ketemu level yang lebih tinggi di sini, dan ini pun saya akan readjust seperti ini lagi. Nah, ini kan double top, confirm, dan break drop ke bawah. Nggak ada yang tahu juga kalau misalnya dia sekuat ini dropnya kemarin malam, kecuali memang karena newsnya 2 kali negatif ya, 2 kali positif. Dan sekarang adalah patokan kita. Kalau misalnya kita ngomongin H1, kita ambil dari pembukaan hari Kamis ini aja, ya itu kita dapat lowestnya di bawah sini ya teman-teman. Ya, lowestnya di bawah sini. Ini adalah di 2453 sampai ke 2451. Lowestnya dia. Jadi 2453, 2451. Saya ubah dulu 12. Nah, ini adalah lowestnya dia. Dengan di bawah ini adalah fair value gap H4 ya. Ini fair value gap H4. Jadi nggak perlu diperhatikan dulu. Kita lihat yang 2451, 2453, 2451.
2457, 2460 ini apa sih, King? Ini adalah area saya kemarin kalau seharusnya saya buy medium risk. Saya sudah sampaikan di grow count bahwa ini area buy medium risk saya. Walaupun memang profit dan profit banget harusnya ya. Kenapa? Karena teman-teman lihat di sini dia drop sampai 2458, means dia makan semua sampai habis, lalu dia close-nya itu di 2463. Dengan highest-nya dia sendiri itu ada di 2466. So it's actually a profitable trading. Kenapa saya nggak hajar di sana? Jelas karena pergerakan dari market itu strong bearish ya semalam. Jadi saya sudah sampaikan di grow count, saya nggak akan masuk untuk buy medium risk walaupun itu area medium risk saya. Ya, tapi kondisi sekarang bagaimana? Kondisi sekarang kita bisa perhatikan ya. Teman-teman lihat di sini MACD-nya ada potensial golden cross, RSI-nya still strong buat RSI-nya ya. RSI-nya still strong untuk sebagai bullish-nya. Dan kita bisa perhatikan si 2468-nya yang tadi itu. Artinya apa? Ya kalau misalnya 2468-nya ini breakout, ya break drop naik ke atas, maka dia bisa bergerak lanjut untuk nge-retest. Ini kan sebenarnya banyak, ini kan gara-gara di sweep habis kan kita nggak bisa banyak menggunakan yang belakangnya, tapi kita patok aja sebelah-sebelahnya. Di sini dan di sini sebagai area lanjutannya, yaitu di 2475 sampai ke 2479. Jadi kalau 2468 ini break sebenarnya lumayan jauh deh teman-teman, ke 2475 sampai 2479. Kalau misalnya kita turunin ke time frame yang lebih kecil ya. Turunin ke time frame yang lebih kecil. Di sini teman-teman bisa perhatikan M15 bisa kelihatannya. Nah, ini. This is the level ya. Drop, naik, drop. Ya, see? Drop, naik, drop lagi. Berarti di sini ada sesuatu, which is area supply zone minor M15. Ya, M15-nya ini sampai 2471. Artinya apa? Artinya teman-teman itu bisa sell 2468 sampai 2471. Dengan catatan ya totally high risk lah. 2468, 2471 itu totally high risk. Kenapa saya bilang high risk? Wajar karena memang teman-teman makannya dalam kondisi dia sedang ingin bergerak melanjutkan ke atas. Tapi still possible. Jadi 2468, 2471 adalah area sell high risk yang bisa teman-teman jalankan. Dengan catatan apa? Simple, 2471 yang nggak breakout. Dan ini adalah di time frame yang minor, M15 ya, M15. Begitu. Dan seandainya ini break, maka kemana ya? Tadi seperti saya bilang lanjut ke 2475 dan ke 2479. Maka kita berjumpa di mana? Berjumpa di area sell position di yang seharusnya lebih nyantai. Ya, yang seharusnya lebih nyantai, yaitu di sini, 2482 ini. Tetapi saya bisa sampaikan sekarang, kalian bisa nge-sell ngambil high risk itu 2468 sampai 2471. Bolak-balik aja, seandainya memang 2471-nya nggak breakout, sambil kalian perkecil lagi nanti. Jadi misalnya kalian 2468 sudah entry, 2469 sudah entry. Terus dia profit sampai 2467, 2466, kalian close 2468, kalian sisakan 2469. Dia naik lagi 2469 sampai 2471, dia drop ke 2468, kalian close 668, kalian close 69-nya, kalian close 70, kalian hold 71. Kenapa? Karena itu adalah the highest point yang memang kita tunggu, si 2471-nya. If nanti dia balik lagi kan sudah BA plus ya. If nanti dia balik lagi dan dia ngehit 2471, apakah kita perlu re-entry? It's actually not. Kenapa? Karena potensial dia untuk melanjutkan penguatannya itu sudah terbuka lebar. Why? Karena 2468-nya sendiri sebenarnya sudah breakout. Bener kan? Karena kan 2468 ini salah satu patokan kita juga. Gitu. Dan targetnya kemana? Sebenarnya kalau misalnya ini dia drop lagi, targetnya lumayan signifikan teman-teman. Jadi kalau misalnya kita still follow with this level, ya misalnya kita ngikutin nih, kayak gini aja. Ngambil dari yang kecil ini, seandainya di 2468 strong ini, maka below-nya tuh di 2450-an lagi. Jadi almost 100-an pips lebih. Ya, begitu. Jadi teman-teman sih langsung turun duluan ini. Ya udah, teman-teman bisa manfaatkan lah untuk 2468 sampai 2471 ya, untuk area entry sell high risk-nya selama 2471-nya nggak breakout. Sedangkan untuk medium risk-nya saya pasti patokannya di sini aja, 2483 ini. 2483 nanti saya infokan lagi. Sedangkan buy di mana sih, King? Yang menurut King itu bisa dianggap sebagai buy yang high risk gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, teman-teman lihat ya. Kalau saya ubah jadi garis, ini ada di 2459 ya, 2459. So ini adalah patokan awal buy high risk 2459 dengan paling bawahnya ini ada di 2456. Jadi 2456 sampai 2457 lah, 2457 2459. Ini jadi nggak usah 2460 tapi saya turunin ke 2459. Itu high risk pertamanya, dan ini berarti saya turunin ke 2459. Nah, di level ini juga saya turunin. Nah, begini. Berarti ini ada di bawah sini, teman-teman. Nah, oke, begini. Ini 2465, 2468 ini saya hapus dulu aja, karena kita sebenarnya makan yang di atas kayak gini. Begini. Ah, ya.
2468 sampai ke 2471 itu tadi di atasnya sudah saya gambarkan juga. Dan ingat ya, itu time frame-nya time frame minor, hanya tadi M15 sebagai hidden supply-nya. Dan untuk medium risk di mana King? Kalau misalnya buy jauh, kalau misalnya kita ngomongin buy medium risk, saya masih targetkannya 2430, 2431. Ya, untuk bisa di hold jangka panjang. Dan menurut saya itu cukup untuk teman-teman, jadi jadikan map King sebagai referensi, teman-teman bisa sesuaikan lagi mix and match dengan analisis yang kalian jalankan.